Untuk pembahasan pertama, poin A, pengertian model pembelajaran tematik. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman atau dalam merencanakan pembelajaran di kelas dalam pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistem dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan fungsinya sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Egin dan Kauchak, bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar dengan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi kurikulum dapat dipahami bahwa pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu pada jenjang taman kanak-kanak atau sekolah dasar untuk kelas awal, kelas 1, 2, dan 3 yang didasarkan pada tema-tema tertentu yang konseptual dengan dunia anak. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Bisa bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lainnya yang telah dipahaminya. Selanjutnya, pengertian model keterhubungan akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Yang selanjutnya yaitu pengertian model keterhubungan. Model keterhubungan atau yang disebut dengan connected adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Model pembelajaran terpadu tipe connected atau keterhubungan pada prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam suatu bidang studi. Model ini tidak melatih siswa untuk melihat suatu fakta dari berbagai sudut pandang, karena dalam model ini keterkaitan materi hanya terbatas pada satu bidang studi saja. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu kelebihan dan kelemahan dari model connected. Kelebihan dari model connected ada 7, yaitu dengan adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam suatu bidang studi, para siswa mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu yang dipelajari. Yang kedua, pembelajaran terpadu model terhubung tidak mengganggu kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, guru dapat melihat gambaran yang menyeluruh dalam kemampuan atau indikator yang digabungkan. Yang keempat, penghubungan dari ide dalam suatu bidang studi dapat mempermudah terjadinya transfer ide. Kelima, kegiatan anak lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera dalam indikator. Yang keenam, siswa memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang suatu konsep
sehingga transfer pengetahuan sangat mudah. Yang ketujuh, siswa dapat memperoleh gambaran yang jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan karena diberi kesempatan untuk mendalami, meninjau, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan yang bertahap. Ya, selanjutnya adalah kelemahan dari model keterhubungan. Yang pertama ada masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antar mata pelajaran. Nah, maksud dari kalimat ini adalah bahwa walaupun hubungan dari hubungan mata pelajaran satu dengan yang mata pelajaran lain itu sudah dibuat secara jelas, namun mata pelajaran tersebut masih kelihatan terpisah antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Yang kedua ada tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Maksudnya adalah karena mungkin model ini dikatakan mudah untuk dilakukan oleh guru, satu guru atau individual, sehingga guru itu tidak ada dorongan untuk bekerja secara tim atau kelompok. Nah, dari hal tersebut mengakibatkan isi dari mata pelajaran tersebut hanya terfokus pada buku-buku yang sudah ditentukan, sehingga tidak ada konsep-konsep lain atau ide lain antar bidang. Yang ketiga ada dalam memadukan ide-ide pada satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Nah, maksudnya adalah seorang guru saat memadukan ide-ide tersebut hanya pada satu bidang, sehingga studi atau mata pelajaran yang satu dengan yang lain itu tidak ada keterhubungannya, karena guru hanya memadukan ide-ide itu pada satu bidang aja. Nah, yang keempat adalah model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran yang lain. Nah, dari situ dari kalimat-kalimat yang di atas kan guru hanya terpaku pada satu bidang studi. Dari situ bahwa model itu belum memberikan gambaran secara menyeluruh dan belum bisa menggabungkan antara bidang satu dengan bidang yang lain. Yang kelima ada model ini kurang mendorong guru untuk bekerja secara relatif untuk mudah dilakukan karena mudah dilakukan secara mandiri. Seperti tadi bahwa guru itu bisa melakukannya sendiri karena apa? Karena mudah dilakukan. Nah, dari hal tersebut ide-ide itu sulit untuk dikembangkan secara menyeluruh. Terus yang keenam ada bagi guru bidang studi mungkin kurang terdorong untuk menghubungkan konsep yang terkait karena sukanya mengatur waktu untuk merundingkan atau karena terfokus pada keterkaitan konsep, maka pembelajaran secara global menjadi terabaikan. Nah, seperti halnya tadi bahwa guru itu hanya terfokus pada satu bidang dan guru bisa melakukannya itu sendiri tanpa bekerja secara tim. Nah, sehingga keterhubungan antar bidang studi itu terfokusnya hanya pada satu titik atau pada satu acuan, sehingga mata pelajaran yang dilakukan secara global tersebut menjadi terabaikan. Terus yang terakhir itu ada karena model keterhubungan ini menjadikan siswa untuk sulit untuk memadukan antara ide satu dengan ide-ide yang lain, walaupun guru sudah menjelaskan secara menyeluruh isi-isi atau ide-ide antar keterhubungan mata pelajaran satu dengan yang lain. Namun untuk siswa
yang maksudnya pikirannya kurang akan merasa kesulitan untuk mengaitkan antara pelajaran satu dengan pelajaran lain. Selanjutnya, contoh pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran keterhubungan akan dijelaskan oleh pemakalah lain. Yang terakhir poin D, contoh pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran connected atau keterhubungan. Cara praktek pembelajaran pada model pembelajaran connected yaitu dengan yang pertama, guru mengajak siswa untuk mengingat suatu kejadian atau pengalaman yang pernah siswa alami dengan menyuruh siswa bercerita atau menceritakannya di depan kelas dengan daya pengembangan imajinasi siswa. Yang kedua, guru menghubungkan atau menggabungkan konsep matematika tentang uang dengan konsep jual beli, simpan pinjam, untung rugi, dan bunga. Yang ketiga, guru menghubungkan konsep pecahan dengan desimal, pecahan dengan uang, tingkatan, rasio, pembagian, dan lain sebagainya.